Kan sekarang kami mendapatkan begitu banyak juga foto-foto yang memperlihatkan tuh memang ada barang-barang bukti yang digeser-geser, ada yang dihilangkan. Bongkar kasus Verdi Sambo, Kapolri Listio Sigit bingung dan anggap sulit. Publik curiga dengan posisi Sambo sebagai ketua Satgas khusus yang menangani banyak sekali masalah. Lalu timbul kecurigaan publik. Jangan-jangan Satgas ini adalah instrumen untuk mengumpul uang dari berbagai aliran, ya, aliran dana yang ada. Ya. Kalau Anda tanya saya, sebenarnya motif pembunuhan ini apa? Saya lebih cenderung ya berpendapat bahwa ini adalah motif uang. Joshua banyak tahu dari mana uang itu dan kemana uang itu. Jadi ini justru bagian dari upaya kita merubah pemahaman terhadap Undang-Undang ITE yang selama ini dianggap terlalu represif ya. Kalau dalam Undang-Undang ITE atau melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian memenuhi unsur tindak pidana di bidang teknologi informasi, kecenderungan pada saat itu adalah orang itu pasti ditangkap. Ya. Tangkap, baru kemudian langkah kepolisian seperti apa. Memang ada alasan-alasan pada saat itu bahwa kenapa harus ditangkap, karena memang dinamika di teknologi informasi itu kan memang prosesnya kan cepat, sehingga mau tidak mau polisi juga harus turun, tangkap dan mengamankan barang bukti. Kan sekarang kami mendapatkan begitu banyak juga foto-foto yang memperlihatkan tuh memang ada barang-barang bukti yang digeser-geser, ada yang dihilangkan. Kan kalau kita lihat CCTV itu kan dia seperti pergi tidak ke TKP. Terus tiba-tiba kelihatan di CCTV itu parpolnya berhenti gitu. Dalam cerita yang dibangun di awal itu kan karena ditelepon ada tembak menembak dia balik. Tapi kan belakangan dia akui bahwa sebetulnya itu skenario yang dia bikin, yang terjadi sesungguhnya dia menuju TKP dan terjadilah eksekusi terhadap Joshua, bukan. Polemik kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan beberapa anggota Polri lain yang ikut terlibat dalam melancarkan aksi sontak menyeret nama Kapolri Listio Sigit Prabowo yang dituding gemetaran dan tak berani memberantas habis hingga ke akarnya. Disinyalir sebagai seorang yang sangat dekat dengan Sambo, Listio Sigit sempat dicecer netizen untuk fokus dan menjaga martabat Polri. Dalam sebuah tayangan di salah satu program televisi, Kapolri Listio Sigit mengaku sulit dalam menangani kasus Sambo karena banyak manipulasi di dalamnya. Seperti apa ceritanya? Simak artikel berikut. Kisruh yang semakin bergulir terkait status hukum yang berjalan atas pembunuhan berencana Brigadir J oleh mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri lain yang ternyata ikut melancarkan aksi tersebut sehingga sempat tak tercium publik. Kini Listio Sigit sebagai Kapolri membeberkan jika dirinya sempat kesulitan dalam menangani kasus Sambo. Bukan karena menjadi orang terdekat dan dituding tak berani. Listio Sigit menjelaskan jika skenario Sambo tersebut cukup pelik dan membingungkan. Hingga Listio Sigit pun mengaku jika dirinya sempat termakan oleh karangan cerita Sambo yang bermula mengaku telah terjadi tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J. Kejadian yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan lalu nampaknya belum menemukan titik terang untuk status hukum Sambo lantaran masih menjalani banyak pemeriksaan baik Verdi Sambo, Putri Cendrawati, Baradae, dan sejumlah tersangka lain. Memang awalnya bingung dan agak sulit karena memang awal-awal FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3. Itu peristiwa tembak-menembak, ujar Listio Sigit di salah satu program televisi, dilansir pada Rabu 7 September 2022. Dan itu kan disampaikan ke banyak orang, termasuk saya juga. Hingga pada saat itu saya tanyakan pada FS, kamu jujur kamu, terlibat atau tidak? 2 kali saya tanyakan karena saya bilang akan proses ini sesuai dengan fakta, imbu Listio Sigit. Jadi, kalau kiranya peristiwa tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti kita lipat pembuktinya sesuai fakta, tutur Kapolri Listio Sigit. Kabar terbaru kasus hukum para tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Kabarnya Baradae, Ricky Rizal, dan KM
sudah diperiksa oleh alat pendeteksi kejujuran, dan sudah bicara jujur. Kejujuran mereka telah diuji dengan poligraf memakai detektor. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap RE, RR, dan KF. Hasilnya detection